Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kisah kali ini saya akan melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari KBM. Kisah yang berjudul Melepas Keperawanan di Telaga Bahandang. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pesan itu disampaikan oleh Jata sendiri. Kepanikan melanda Raka Balu, tetapi ia tetap berusaha menyembunyikan perasaannya. Untuk sementara ini Raka Balu mempercayakan urusan Kalawa kepada Jata. Sedang dirinya harus segera menguburkan jasad Mahine dan Sanja setelah melalui banyak drama. Hari ini kerajaan Kelayang Tanjung benar-benar mencetak kisah paling memilukan. Semua orang terkena imbas kesedihan oleh ulah Amala dan Kemboja. Arya yang juga ada di sana mematung dalam diam. Matanya berkaca-kaca karena terlalu shock mengetahui kebenaran tentang dirinya. Sungguh ironi. Aku bukan bagian dari keluarga ini, gumamnya Liri tatkala sadar akan siapa dirinya. Semula Arya ingin segera beranjak, tapi masih menghormati Raka Balu, sehingga tetap di sana sampai proses pemakaman Sanja dan Mahina usai. Setelah pemakaman, Arya hendak pergi, tapi tepukan halus di pundak menghambat langkah. Ia membalik badan. Kakak, Arya sedikit terkejut. Kau ingin kemana? Tanya Raka Balu. Tidak lazim rasanya bila Arya langsung undur diri di saat proses pemakaman baru saja usai. Aku harus pergi, aku bukan adikmu. Jawaban itu seolah mengiris hati Raka Balu. Lukanya kian parah setelah Arya pun akan meninggalkannya. Setelah Arya menyahut, Raka Balu sontak memeluk adiknya itu. Kita tumbuh bersama, kau dan aku dari kecil bersama. Apa kau tega meninggalkanku sekarang? Aku tidak peduli darah siapa yang mengalir dalam dirimu, karena bagiku, kau tetaplah Arya adikku. Air mata Arya melesak dengan derasnya tatkala ucapan Raka Balu menjentik titik paling sensitif dalam hatinya. Raka Balu memang sosok kakak yang akan selamanya jadi panutan Arya. Sikapnya bijaksana, lembut terhadap yang lemah, dan keras kepada yang menentang. Ruknila berlinang menyaksikan adegan penuh keharuan itu. Raka Balu pun tidak menyia-nyiakan waktu. Ia turut memeluk sang ibu, terisak bersama sejadi-jadinya. Puas menghamburkan air mata, Raka Balu menguraikan pelukan. Ibu, aku akan ke Telaga Bahandang sekarang. Ibu tenangkan dan temani Danum setelah dia sadar nanti, pinta Raka Balu kepada ibunya. Ruknila menautkan alis. Ke Telaga Bahandang? Kenapa? Tanyanya heran. Suasana masih berkabung, tidak seharusnya Raka Balu pergi jauh. Raka Balu melirik ibunya dan Arya bergantian. Kilatan matanya menandai keresahan yang teramat. Kalawa di sana, Ibu. Aku sengaja membawanya ke sana karena tidak tega bila harus memasukkannya ke ruang penyiksaan. Ruknila terkejut, pun dengan Arya. Sejurus kemudian Ruknila paham dengan mengecam tindakan anaknya adalah benar, sebab ruang penyiksaan bukanlah tempat untuk Kalawa, sekalipun ia berbuat salah. Lagi pula Ruknila merasa bersalah karena dirinya yang terlalu gegabah tempo hari. Pergilah Raka Balu, bawa Kalawa pulang dan ibu akan mengurus Danum. Setelah mempercayakan Danum pada ibunya, Raka Balu pun pergi ke Telaga Bahandang. Resah dan gelisah mengiringi perjalanannya, berharap tidak terjadi sesuatu dengan Kalawa. Kuda melesat bagai kilat, melewati hutan dan juga sungai yang menjadi tragedi memilukan. Seandainya ada jalan lain yang bisa dilewati meski penuh mara bahaya, maka Raka Balu akan memilih untuk melewati jalan itu daripada jalannya sekarang. Pedih hati kembali teringat bagaimana Sanja dan Mahine terjun bebas dari jembatan. Raka Balu terhenti sejenak di sana. Satu hulu balang lekas menghampirinya. Kalian sudah menemukan jasadnya? Hulu balang itu menggeleng tertunduk takut. Kami sudah berusaha mencarinya, Empu. Raka Balu tidak marah. Ia tahu bagaimana para hulu balang telah berusaha melakukan tugas dengan mempertaruhkan nyawa di sungai yang menjadi sarang buaya itu. Kembalilah, titahnya lalu bergegas memacu kuda. Biarlah
Biarkan saja tubuh Amalah jadi santapan buaya muara di sungai Cerucuk. Itu pantas didapatkan oleh wanita sejahat Amalah. Hari sudah petang. Dari kejauhan mentari yang merayap ke ufuk timur meninggalkan pancaran keunguan di permukaan air Telaga Bahandang. Jata segera berlari dari hutan menuju gubuk ketika mendengar tapak-tapak kuda. Raka Balu tiba membawa wajah sembabnya. "Empu," Jata mendesah sedih. Raka Balu melompat dari kudanya setengah berlari menghampiri Jata. "Apa yang terjadi, Jata?" "Sejujurnya aku pun tidak tahu, Empu. Sesampainya di situ aku tidak mendapati Yayu Kalawa dan hanya menemukan ini di tepi telaga," sahutnya sembari menyodorkan baju bagian atas milik Kalawa dan 2 bangsal. Raka Balu lekas meraih 2 benda itu, mengamati dan mulai menduga-duga. "Aku sudah mencari Yayu Kalawa kemana-mana, tapi sampai kini belum menemukannya. Maaf." Raka Balu diam dengan sejuta pertanyaan di benaknya. Kepanikan pun semakin kentara di wajahnya. "Bangsal ini dilepas karena selirku ingin mandi," terka Raka Balu seraya meremas bangsal itu. Semula Raka Balu membuat bangsal untuk Kalawa sebagai pelindung dari segala macam sihir hitam. Harusnya tiada lagi yang perlu Raka Balu cemaskan karena dalang dari tukang sihir itu telah tewas. Tetapi sekarang siapa lagi yang berulah? "Aku harus kembali." Raka Balu menaiki kuda diikuti oleh Jata. Baru saja Raka Balu akan memacu kuda, tiba-tiba air Telaga Bahandang meriak membentuk pusaran. Perlahan dan perlahan muncul gadis muda berpakaian adat dengan selendang mentok tersampir di bahunya. Raka Balu tidak bertanya siapa gadis itu. Ia sudah tahu bahwa itu adalah roh pelindung alam. Gadis itu berjalan mengembang di atas air mendekati Raka Balu. Pada setiap jejaknya tumbuh bunga dengan aroma semerbak. "Anak Gusti Raja, dayangku mengabarkan bahwa selirmu telah diculik, dibawa ke alam gaib, dan ketika aku hendak menolongnya, portal gaib gerbang barat telah tertutup." "Apa?" Raka Balu terhenyak tidak percaya. Siapa atau makhluk apa yang membawa Kalawa tidak ditanyakan lagi oleh Raka Balu karena sudah terlalu panik. "Aku harus kembali sekarang." Raka Balu pun meninggalkan Telaga Bahandang saat itu juga. Malam telah gelap. Raka Balu tiba di sana. Seorang pesuruh mendekat meminta untuk datang ke tempat ayahnya. Di sana Raja Kelayang Tanjung menangis tiada henti setelah mengetahui kekejian Amalah dan Kemboja, juga kematian kedua cucunya. Keluarga Raja Kelayang Tanjung berkumpul di sana bersama-sama melangitkan doa. "Aku ingin Kemboja dipenggal," tita Raja Kelayang Tanjung dengan seluruh amarahnya. Sungguh, melihat sekilas wajah Kemboja pun rasanya sudah tidak sudi. Wajah Kemboja mengingatkan seluruh pengkhianatan yang dilakukannya. Raja Kelayang Tanjung selama ini telah dibodohi. Bagaimana bisa selama bertahun-tahun ia tidak sedikit pun mengetahui jika Arya bukan darah dagingnya. Kemboja memang lihai menyembunyikan rahasia sebesar itu. Kemboja dan Amalah benar-benar tidak punya hati. Mereka terlalu iri dengki sampai memanipulasi segalanya hanya demi tahta dan kepuasan. "Raka Balu," panggil Raja Kelayang Tanjung dengan suara parau ketika melihat anaknya berdiri tertegun di depan pintu. "Kau dari mana?" Ruknila dan Arya memang merahasiakan kepergian Raka Balu. Raka Balu berjalan tergesa duduk di antara keluarganya. "Bagaimana keadaan ayah?" Raja Kelayang Tanjung menjawab seadanya, seperti apa yang terlihat sekarang. Raka Balu pun mendekati Danum yang juga ada di sana, memeluk dengan erat, berusaha memberikan dukungan dan sedikit semangat. "Jangan terlalu larut dalam kesedihan, Dinda," bisiknya lembut. Raka Balu meminta Danum supaya jangan bersedih, padahal wajahnya kentara jelas sebuah kesedihan. Kemudian Ruknila bertanya kepada anaknya itu, "Kau tampak gelisah sekali, tidak biasanya, ada apa?" Satu persatu Raka Balu memperhatikan wajah-wajah sedih di sana. Nafasnya pun tersentak kasar. "Kalawa diculik dan dibawa ke alam gaib." Raka Balu berpindah menghadap kakeknya. "Datuk, apa ada cara membuka portal gaib menuju gerbang barat? Aku harus membawa Kalawa kembali secepatnya." Semua orang saling menoleh dengan seraut terkejut. "Tidak mudah membuka portal gaib menuju gerbang barat. Jika sudah membukanya, berarti kita sudah mengibarkan bendera permusuhan dengan mereka. Dan jika sudah seperti itu, kau tidak bisa pergi sendirian, Raka Balu."
Raka Balu tidak menggubris bahaya yang terang-terangan diucapkan kakeknya. Aku tidak peduli, Datuk. Aku harus segera membawa Kalawa kembali. Tegasnya tidak gentar dan tidak takut sedikit pun. Tenanglah Kanda, jangan terlalu panik seperti ini. Danum yang ada di sana sedikit melayangkan protes melalui nada bicaranya. Bagaimana aku tidak panik? Kalawa dibawa ke alam gaib. Aku cemas dan takut karena Kalawa sedang mengandung sekarang, Dinda. Semua orang kembali terkejut, terlebih Danum. Kini tidak hanya Raka Balu yang resah, nyaris semua orang di sana merasa gamang setelah tahu Kalawa dibawa ke alam gaib dalam keadaan hamil. Danum tercekat. Sebentuk perih bersarang di hati, manakala Kalawa sedang mengandung di saat dirinya baru kehilangan Sanja dan calon anak kedua. Kenapa Kanda sampai hati melakukan ini? Gumamnya lirih nyaris tidak terdengar. Raka Balu menoleh, alisnya menyatu. Dalam hal ini tidak perlu ada yang Danum salahkan. Tidak perlu ada yang merasa terzolimi karena semua yang terjadi memang sudah suratan. Lagi pula, Kalawa mengandung jauh sebelum tragedi memilukan ini terjadi. Datuk, buka portal gaib itu. Aku harus segera membawa Kalawa kembali. Pinta Raka Balu. Ia pun tidak punya waktu untuk membahas hati Danum yang sedang bermasalah. Ruknila pun beringsut memberikan usapan di punggung agar anaknya itu jangan terlalu panik. Bagaimanapun ketenangan dan fokus adalah kunci utama sebuah keberhasilan. Hayang memejamkan mata memanggil roh leluhur untuk membantunya membuka portal gaib menuju gerbang barat. Syair magis berdengung di ruangan itu. Detik berikutnya, tampak sosok lelaki uzur dengan janggut putih sebatas dada berdiri di depan Raka Balu. Semuanya menangkupkan tangan memberi salam pada roh leluhur itu. Portal gaib gerbang barat sudah terbuka. Roh itu memberikan 3 helai daun rukam pada Raka Balu sembari kembali berujar. Setiap daun adalah masa untukmu. Daun akan hilang setiap waktu. Maka pergilah dan kembali sebelum fajar menyingsing. Setelahnya roh itu perlahan hilang bersama kesiur angin. Sejurus itu, langit-langit kamar tiba-tiba membentuk pusaran hitam yang mana portal gaib menuju gerbang barat telah dibuka. Keadaan menegang. Seandainya bisa memilih, maka Ruknila akan meminta Raka Balu agar jangan pergi. Tetapi Kalawa adalah istri anaknya dan sudah pasti butuh pertolongan. Apa tidak ada cara lain, Kanda? Bukankah kita bisa meminta Bomo untuk melakukan ritual menarik Kalawa kembali? Untuk kesekian kali Danum merasa keberatan atas tindakan suaminya. Sebelum Raka Balu menyaut, Raja Kelayang Tanjung lebih dulu mewakilkan ucapannya. Raka Balu adalah anakku, Danum. Dia tidak akan takut dengan apapun dan pasti akan kembali dengan selamat membawa Kalawa. Danum bungkam. Aku akan ikut. Arya yang ada di sana sontak berdiri menawarkan bantuan. Jangan, kau tunggu di sini saja. Tolak Raka Balu. Bukan apa-apa, ia tidak ingin lagi membahayakan Arya. Waktu terus berjalan dan Raka Balu tidak ingin ada perdebatan lagi. Ia meraih mandaunya, lalu terseret masuk ke dalam pusaran dan hilang begitu saja. Raka Balu, desa Ruknila. Jauh Raka Balu terseret menembus gerbang barat. Ia meninggalkan dunia gemerlap terang dan kini berada di tempat suram. Gelap serta berbau anyir keadaan di sana juga gersang dengan pepohonan yang telah mati di antara bebatuan hitam legam. Setelah beratus meter berjalan, Raka Balu dihadapkan pada sebuah rumah panggung khas Melayu yang atap serta dindingnya terbuat dari kulit dan rambut manusia. Raka Balu mendekat penuh kehati-hatian. Di sana tampak lengah, tapi siapa yang tahu banyak bahaya yang mengintai dari segala penjuru. Ia berjalan waspada dengan mandau yang senantiasa terikat di pinggangnya. Tangga papan itu langsung berderit ketika dipinjak. Raka Balu harus teliti dan hati-hati, sebisanya meminimalisir pertarungan karena dirinya tidak ingin Kalawa yang sedang mengandung jadi terluka. Pintu didorongnya pelan. Sedikit celah menampakkan suasana di ruangan yang temaram itu. Sungguh, mata Raka Balu melebar ketika selurus pandangannya ke arah wanita yang terbaring di atas tilam, hanya berbalut kain cual sebatas dada sampai ke lutut. Itu istrinya Kalawa. Ada sulur-sulur berduri yang keluar dari bukur itu, meliuk-liuk menggerayangi tubuh Kalawa. Raka Balu tidak tinggal diam hendak diterobosnya pintu itu. Tetapi mendadak, sesosok makhluk tampak mendekat. Janda api.
Zat kumilang tanpa sangkan, kumilang tanpa enggon, linyep ilang salin raga. Sontak Raka Balu merapal ajian panglimunan untuk berkamuflase agar keberadaannya tidak diketahui janda api. Makhluk serupa wanita dengan rambut api itu melewati Raka Balu begitu saja. Satu makhluk pergi tanpa harus menimbulkan pertarungan. Raka Balu lega. Tidak, karena daun rukam yang ada di genggamannya telah berkurang satu, yang artinya waktu Raka Balu tidak banyak tersisa. Setelah janda api menjauh, diterobosnya masuk rumah itu. Melihat jelas kelawat terbaring di sana, bukan tidak sakit hati Raka Balu, tapi tidak ada waktu untuk bersedih sekarang. Tahu Raka Balu masuk ke dalam, sulur-sulur dari dalam bukur itu terang berpindah, meliuk-liuk menyerang. Bagi Raka Balu, bukan halangan yang sulit, sebab dirinya mampu melumpuhkan makhluk menjijikan itu. Ia menghimpun tenaga dalam, dengan sekali mengibas mandau, sulur-sulur berduri seketika berhamburan terpotong-potong. Dinda! Wajah Kalawa pucat pasi. Kulit bibirnya membiru dan kering mengelupas. Sejurus Raka Balu terenyuh, kemudian tersadar. Segera dibopongnya Kalawa pergi dari sana. Selai daun rukam kembali lenyap membuat Raka Balu mempercepat langkahnya. Di ujung perjalanan keberadaan Raka Balu diketahui oleh makhluk di sana. Janda api berteriak lantang. Banyusup! Ia mengejar Raka Balu dengan langkah besar. Berpacu dengan waktu, tidak memungkinkan Raka Balu berhenti untuk melawan. Sementara Kalawa pun berada dalam dekapannya. Lancang, membawa tawanan ratuku. Portal gaib yang membentuk pusaran hitam itu perlahan menyusut. Raka Balu semakin mempercepat langkah. Janda api yang melihatnya sontak menebar racun dan sempat mengenai punggung Raka Balu di saat melompat masuk ke portal gaib. Keduanya terseret dan kembali ke alam nyata, lolos dari kejaran janda api. Raka Balu? Ruknila berjingkat menghampiri anaknya yang muncul dari balik asap putih di tengah lingkaran keluarganya. Wajah Raka Balu memerah, sekujur tubuhnya terasa terbakar, nafas mulai tidak beraturan, efek sengatan janda api. Raka Balu lekas menurunkan Kalawa. Ada apa? Tanya Raja Kelayang Tanjung. Aku terkena racun. Lantas Raka Balu meninggalkan tempat itu, kembali ke kamarnya menjauhkan diri dari Kalawa sementara waktu, karena racun itu bisa berpindah ke tubuh Kalawa. Setiap detik yang terlewati membuat pandangan Raka Balu semakin mengabur. Dadanya sesak. Dengan segera diraihnya cupu keramik yang berisi cairan penawar racun, menenggaknya habis tanpa tersisa. Setidaknya, butuh 2 hari ke depan Raka Balu harus berdiam diri di kamar sampai seluruh racun dalam tubuhnya hilang. Seperginya Raka Balu, Kalawa dibawa ke kamarnya. Cindai, jaga Kalawa dan urusi dengan baik. Jangan tinggalkan terlalu lama. Kabari aku jika Kalawa sudah siuman. Tita Ruknila. Wanita itu masih duduk di sisi ranjang memperhatikan Kalawa dengan iba dan sedih. Danum yang juga ada di sana hanya diam saja memerhatikan bagaimana mertuanya cemas terhadap Kalawa. Ibunda, ayo kita pergi. Biarkan Kalawa istirahat, ajak Danum. Ruknila manut beranjak dari sana. Semalam telah lewat dan Cindai masih setia menunggui Kalawa sampai siuman. Yayu, cepatlah sadar. Yayu wanita yang kuat, gumam Cindai. Kemudian pergi ke belakang mengambil air untuk menyekat tubuh Kalawa. Tidak berapa lama beranjak, Cindai mendengar suara-suara parau. Ia bergegas menghampiri ranjang. Kalawa meracau dengan mata terpejam sehingga Cindai harus segera menyadarkannya. Yayu, bangun. Sesaat mata Kalawa mengerjap, lalu terbuka dengan semestinya. Sadar-sadar telah berada di kamar. Bagaimana aku bisa di sini? Gumamnya bingung. Terakhir kali yang diingatnya adalah hendak mandi di telaga Bahandang sebelum akhirnya pingsan tiba-tiba. Empu yang membawa Yayu pulang. Cindai tidak menceritakan secara detail bagaimana Kalawa bisa kembali ke kamar. Setelah itu Cindai menemui salah satu rekannya untuk menyampaikan kepada Ruknila jika Kalawa sudah siuman. Ruknila yang mendapati kabar itu segera menuju harem meninggalkan kelakar bersama suaminya. Melihat Ruknila datang, Kalawa tertunduk segan sebab teringat masalah yang ia ciptakan tempo hari sehingga Ruknila murka. Syukurlah kau sudah sadar Kalawa. Bagaimana keadaanmu? Apa ada yang sakit? Ujaran itu pelan dan terdengar penuh kecemasan sekali. Kalawa memberanikan diri untuk mendongak. Disuguhkan secara langsung seraut Ruknila yang sendu dan sayu. Aku baik-baik saja ibunda. Ruknila bernapas lega tatkala janin dan ibunya dalam keadaan aman.
Tidak banyak yang mereka bincangkan dalam suasana canggung seperti itu. Kau harus banyak beristirahat, jaga kandunganmu dengan baik. Dari mana ibunda tahu jika aku sedang mengandung? Tanyanya heran. Masalahnya, tidak ada yang tahu perihal kehamilannya selain Raka Balu dan Bomo yang tempo hari memeriksa keadaannya. Raka Balu sendiri yang memberitahu, jawab Ruknila seraya mengakhiri pembicaraan. Kalawa hanya manggut, hatinya meruntuk. Di saat Raka Balu meminta Kalawa untuk merahasiakan tentang kehamilan, malah dirinya sendiri yang memberitahu. Ruknila telah pergi, tinggallah Kalawa seorang diri, sedang Cinde mempersiapkan makan siang untuknya. Selang beberapa saat Ruknila pergi, datanglah Danum. Wajahnya terlihat suram dan muram. Tidak biasanya Danum seperti itu. Bagaimana keadaanmu, Kalawa? Kalawa menyaut apa adanya seperti sautannya kepada Ruknila. Setelah itu Danum bergeming memperhatikan Kalawa. Ada apa ya, Yuk? Jujur saja Kalawa merasa tidak nyaman dengan tatapan itu. Dayang, panggilnya pada salah satu dayang yang mengikuti sejak tadi. Dayang itu maju sembari memberikan gulungan bambu dengan beberapa tulisan di dalamnya. Danum meraihnya dan memberikan pula pada Kalawa. Dengan heran Kalawa membuka gulungan itu dan membaca isinya. Apa ini ya, Yuk? Danum mendelik. Untuk apa Kalawa pintar membaca jika sekalimat di dalam gulungan itu saja tidak mengerti? Haruskah aku menjelaskannya, Kalawa? Sindiran itu amat telak membuat Kalawa kembali mengeja tulisan di sana dengan seksama. Setelah membacanya berulang-berulang, Kalawa sadar akan tita mutlak di dalamnya. Matanya memanas, tangannya meremas kuat gulungan itu. Bagaimana tidak, perintah di dalamnya perihal keinginan Danum yang akan menjadi ibu bagi bayi yang akan Kalawa lahirkan nanti. Kenapa harus begitu, Yayu? Bukankah Yayu sudah memiliki Sanja dan sekarang pun sedang mengandung? Sebagai seorang ibu mana tega memberikan buah hatinya kepada orang lain. Tiba-tiba Danum tergelak bersamaan dengan air mata yang meleleh dari sudut matanya. Belum adakah yang menceritakan kejadian gila di istana ini? Baiklah, aku akan memberitahumu. Amalah adalah dalang dari segala kekacauan di sini. Dia ketahuan oleh Raka Balu dan melarikan diri. Sialnya, membawa anakku, dan kau tahu. Air mata Danum kini mengucur dengan derasnya mengingat kejadian pilu itu. Sanja dan Mahina tiada setelah didorongnya dari jembatan, dan dia sendiri bunuh diri dengan ikut melompat ke sungai. Suara Danum bergetar, tercekat, sementara Kalawa sok mendengarnya sampai tidak bisa berkata, matanya pun ikut berkaca-kaca. Jadi, sesuai dengan penuturan yang ada, bahwa kau harus memberikan anakku kepadaku, karena kau adalah selir yang berasal dari bawahanku. Kau pelayan setiaku. Kalawa kembali terhenyak. Apa yang ditakutkannya selama ini nyata terjadi. Akan tetapi ia yakin bahwa Raka Balu tidak akan membiarkan Danum bertindak semaunya lagi, apalagi mengambil bayinya. Tidak mungkin, ini anakku, Yayu. Aku yang mengandung dan melahirkannya. Lagi pula, Kanda tidak akan setuju dengan peraturan tidak masuk akal itu. Danum tersenyum sinis. Apa kau kira suamiku begitu menyayangimu sampai kau begitu percaya diri bahwa dia akan membelamu? Kau lihat di bagian bawah tulisan itu. Kau kira siapa yang memberikan cap jarinya untuk menyetujui keinginanku jika bukan Kanda? Kalau kau menganggapku mengada-ngada, silakan tanya langsung kepada Kanda. Tatapan Kalawa berpindah ke gulungan bambu yang mana tertera tinta dari cap jempol besar di ujung tulisan yang memang milik Raka Balu. Ini... Segala-galanya serasa tercekat. Kalawa tidak menyangka bila Raka Balu menyetujuinya begitu saja. Baru saja siuman Kalawa harus menerima peri yang menghujam hati bertubi. Danum mendongak pongah. Sebagai wanita yang sudah pernah menjadi seorang ibu, tidak sedikit pun ada rasa iba dalam diri Danum. Tidak pula memikirkan bagaimana perasaan Kalawa. Raka Balu pun turut andil dalam setiap kesedihan yang Kalawa rasakan sekarang. Tapi ini anakku, Yayu. Bagaimanapun Kalawa tidak akan rela memberikan anaknya kepada Danum hanya karena wanita itu baru saja kehilangan anaknya. Tapi kau tidak bisa membantah perintah. Jika kematian anak Yayu sebagai alasan untuk mengambil anakku, rasanya kurang masuk akal. Bukankah Yayu bisa ambil lagi, memberikan Kanda keturunan sebanyak yang Yayu mau? Aku tidak bisa memberikan anakku.
Kalawa bukan menentang perintah, ia hanya ingin melindungi haknya sebagai seorang ibu. Danu mendelik gusar tatkala pernyataan itu dilantangkan oleh Kalawa. Kau hanya gundik, terima atau tidak, kau tetap harus menyerahkan anak itu nanti, sebab Kanda pun telah menyetujuinya. Danu benci didebat. Ia sontak meninggalkan Kalawa dengan sekalimat perintahnya yang tidak ingin dibantah. Kalawa bukan tidak marah atas tindakan Danum. Ia masih berusaha meredam rasa itu karena tidak ingin terjadi keributan. Menyedihkan ketika Raka Belut tidak menjenguknya sampai detik ini. Kalawa tidak tahu jika suaminya itu sedang berkelut dengan rasa sepi dan sedih. Kehilangan Sanja dan Mahinai benar-benar meruntuhkan dunia Raka Balu. Di kamarnya, Raka Balu lebih banyak termenung selama 2 hari ini, menghabiskan setiap detik untuk meratapi kematian anaknya. Rindu itu mengusik malam panjang Raka Balu. Lincak itu berderit ketika Raka Balu beranjak. Sudah saatnya menemui Kalawa setelah 2 hari tidak menampakkan diri. Mungkin wanita itu resah dan gelisah menanti dirinya yang tidak kunjung hadir. Namun Raka Balu hanya mendapati kamar Kalawa kosong. Cindai pun tiada di sana. Kemana selir Kalawa? Tanyanya pada salah satu pelayan yang lewat. Setauku, Yayu Kalawa berada di rumah orang tuanya sejak kemarin, Empu. Kedua alis Raka Balu bertaut sesaat, lalu membiarkan pelayan itu pergi. Raka Balu keluar dari harem tanpa menemui Danum. Ia lekas menuju kediaman orang tua Kalawa. Dari kejauhan sudah dilihatnya Kalawa yang sedang duduk sendirian di serambi rumah. Senyum Raka Balu tersungging, hatinya riang gembira. Ia turun dari kuda menghampiri Kalawa, tapi istrinya itu melengos membuang muka. Pudarlah senyum Raka Balu. Inikah sambutan terhangat untuknya? Dinda, diraihnya dagu Kalawa agar kembali memandangnya. Justru Kalawa menepis tangan Raka Balu. Ada apa? Dinda marah kepada Kanda? Kalawa kian jengkel. Jelas dirinya marah setelah Raka Balu menyetujui begitu saja keinginan Danu. Hanya malas bicara saja. Kalawa tampak merajuk masuk ke rumah tanpa peduli dengan Raka Balu. Dinda, tunggu. Raka Balu mencegat langkah Kalawa tepat di depan pintu. Kembali Kalawa menepis tangan Raka Balu yang terus memegangi lengannya. Sebaiknya Kanda kembali saja. Raka Balu terhenyak diusir istrinya sendiri. Setelah itu barulah Raka Balu sadar jikalau Kalawa marah sebab kejadian 2 hari yang lalu. Kita harus bicara, Dinda. Kalawa marah masuk ke rumah enggan membahas apapun. Apakah Raka Balu akan mengejar? Tidak sama sekali. Ia mematung di depan pintu, menatapi punggung Kalawa yang hilang di balik tirai. Sebelum wani keluar untuk meminta maaf atas sikap Kalawa, Raka Balu telah berbalik dengan kudanya dan pergi. Seperginya Raka Balu, panjang lebar Kalawa dinasihati oleh ibunya. Kendati membela diri, Kalawa diam saja mengangguk bagai orang bodoh. Tidak terbesit dalam benaknya rasa bersalah setelah mengabaikan Raka Balu. Suaminya itu pun tidak merasa kecewa karena Raka Balu menganggap wajar kemarahan Kalawa. Kuda berbelok. Raka Balu mengambil jalan pintas karena enggan melewati pasar. Di tengah jalan, kuda Raka Balu meringkik ketika sosok bayangan hitam melesat dan berhenti menghadang. Di atas kudanya, Raka Balu bergeming memandangi sosok yang menutupi kepalanya dengan tudung jubahnya. Siapa kau? Seketika sosok itu membuka tudung. Alangkah terkejutnya Raka Balu mengetahui siapa yang kini berdiri di depannya. Bagaimana kabarmu, Kanda? Tanyanya serak Amala. Entah wanita itu bangkit dari kematiannya atau memang belum mati. Raka Balu tersenyum sekilas menanggapi pertanyaan itu. Harusnya kau tidak datang mengganggu keluargaku lagi, Amala. Amala meludah kasar di depan Raka Balu. Serautnya yang pucat pasi berubah merah padam. Kau telah membuatku seperti mayat yang bergentayangan di muka bumi. Bisa disimpulkan bila Amala tidaklah mati terjun dari jembatan dan jasadnya tidak ditemukan. Pantaslah ia ditolong oleh jin peliharaan Bunai yang selalu menyertainya dan dibawa ke alam gaib. Baru saja Raka Balu akan turun dari kudanya, tapi Amala sudah lenyap di antara kepulan asap hitam. Amala. Kini ia kembali ke istana membawa perasaan yang tidak mengenakan. Di sana Danu menyambutnya setelah mencari keberadaannya setengah hari ini. Kanda dari mana? Tanya Danum seraya bergelayut manja di lengan suaminya. Raka Balu tidak menyaut, masih sibuk dengan pikiran keruhnya. Belum lama sampai di istana, Cindai datang bagai orang dikejar hantu.
Ia berlari ke harem menemui Raka Balu. "Apa yang kau lakukan? Kenapa kau tergesa?" sungut Danu. "Empu Yayu Kalawa hilang di bawah segumpal asap hitam." Air muka Raka Balu sontak berubah, alisnya bertaut tegang. "Aku harus pergi." Tepisnya tangan Danu lalu pergi. "Apa yang terjadi, Cindai? Gara-gara laporanmu, Kanda kembali pergi, padahal baru menginjakan kaki di sini." Cindai tertunduk. Apa boleh buat, dirinya hanya menunaikan tugas demi menyelamatkan Kalawa. Raka Balu tidak pergi menuju rumah Kalawa. Ia menemui kakeknya. "Apa yang membuatmu tergesa seperti ini?" Raka Balu mengutarakan niatnya, juga pertemuannya dengan Amala. Lelaki tua menampilkan semburat yang tidak biasa. Ia cemas. "Dato akan melakukan ritual mihing." Lelaki itu pun bergegas mempersiapkan keperluan untuk menerawang keberadaan Kalawa. Matanya terpejam, mulutnya komat kamit membaca mantra disertai aroma cendana yang membumbung. Raka Balu menunggu gelisah. Tatkala kakeknya membuka mata, ia pun menyerang dengan berbagai pertanyaan. Sayangnya, Raka Balu tidak mendapatkan jawaban apapun karena keberadaan Kalawa tidak terdeteksi. "Bagaimana bisa?" gumamnya kecewa. "Apa sedikit pun Datu tidak mengetahuinya?" Lelaki itu menggeleng pelan. "Sulit," jawabnya singkat. "Apa tidak ada cara lain?" tanya Raka Balu nyaris frustasi. Tidak lama Ruknila datang bersama Raja Kelayang Tanjung setelah dapat pengaduan dari Danu. Wanita itu memang sedikit-sedikit suka mengadu. "Apa yang terjadi, Raka Balu?" Yang ditanyai menoleh gamang. Menyaut singkat pun rasanya tidak mampu. Alhasil, Hayang yang menjelaskan itu. Kini mereka duduk berembuk mencari jalan keluar. "Datuk akan mencoba memanggil roh leluhur," pungkas Hayang yang langsung membaca mantra. Tidak berselang lama angin berdesau seperti kemarin. Sosok bayangan putih muncul di hadapan mereka. Raka Balu tidak segan langsung mengutarakan maksudnya. "Ketahuilah, istrimu kembali dibawa ke alam gaib. Tapi kali ini aku tidak bisa banyak membantu karena gerbang barat telah menutup portal gaib seluruhnya." Raka Balu hilir mudik tidak bisa diam. Ia gelisah dan gusar. "Nah, tenanglah," sela Ruknila. "Cucuku, pergilah ke Telaga Bahandang. Mungkin kau bisa meminta bantuan roh penjaga alam di sana." Setelah mengatakan itu, roh leluhur hilang seketika. "Benar," cetusnya, lantas meminta doa kepada tetuanya agar bisa membawa Kalawa dengan selamat. Raka Balu pun pergi diikuti oleh Jatah. Tangan kanannya itu memang sangat setia. Sampai di Telaga Bahandang, rupanya Raka Balu telah dinanti oleh roh penjaga alam. "Aku memang sejak tadi menunggumu, anak Gusti Raja," ujar wanita cantik berpakaian adat itu. "Aku harus segera menemukan istriku." Wanita itu mengangguk paham. "Masuklah melalui pintu itu." Tunjuknya ke arah satu batu besar yang tidak jauh dari sana. Raka Balu menghampiri batu itu bersama Jatah. "Kau tunggu di sini, Jatah." Kemudian Raka Balu bergumam dengan bahasa sekak yang sama sekali tidak dimengerti oleh Jatah. Tidak lama batu besar bergeser dan Raka Balu masuk tanpa aba-aba, seolah hilang ditelan batu itu. Ketika berada di alam gaib, aroma sangit berbau menyengat langsung menusuk indera penciuman Raka Balu. Banyaknya makhluk-makhluk di sana membuat Raka Balu harus waspada. Sontak ia menggunakan ajian Panglimunan untuk menyamarkan diri. Sejurus itu makhluk seperti elang besar menukik tajam terbang rendah di atas kepalanya. Tidak perlu Raka Balu meladeni para makhluk menjijikan dan mengerikan di sana. Ia telah melewati area bahaya mendekati rumah panggung tempat penyekapan Kalawa. Ia pun kembali menampakkan diri. Namun segumpal asap hitam melesat entah dari mana dan berhenti di depannya, merubah jadi sosok yang menemuinya tadi di alam nyata. "Ternyata kau dalang dari semua ini. Apa tidak puas kau menyakiti keluargaku, Amala?" Wanita itu tertawa sumbang bersamaan dengan air mata yang perlahan mengalir. "Aku tidak akan puas dan akan terus memburumu sampai ke ujung dunia, dan lawanlah kematianmu ini." Tawanya melengking memekakan telinga. Tidak lama datang satu gumpalan asap hitam, perlahan hilang menjadikan rupa yang sangat dikenal Raka Balu. Sosok di sebelah Amala mendongak membuat Raka Balu terkejut bukan main. "Apa yang kau lakukan terhadap istriku?" teriakan Raka Balu yang nyaring.
mengundang beberapa makhluk mendekat. Kalawa telah berubah. Tampak sulur hitam yang perlahan menjalari wajah dan sekujur tubuhnya. Matanya berkilat merah saga. Ia dibawa kendali Amala. "Kau budakku, maka habisi manusia itu," titah Amala. Kalawa maju berancang-ancang hendak menyerang. "Dinda, sadarlah, Dinda sedang mengandung." Percuma, kata-kata apapun tidak akan digubris oleh Kalawa karena Amala telah menanamkan segenap kebencian dalam hatinya. Tanpa ragu Kalawa menyerang Raka Balu dengan beringas, sedangkan Raka Balu hanya mengelak, menghindari serangan Kalawa. Mana mungkin Raka Balu bisa membalas balik serangan istrinya itu. "Dinda, sadarlah." Raka Balu lengah. Ia kontan mendapat tendangan telak sekuat tenaga dari Kalawa hingga terpental menghantam bebatuan di belakangnya. Darah segar keluar menyembur dari mulutnya. "Bagus, habisi dia budakku." Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.